Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Hanifah Rahmi, guru fisika Al-Irsyad Satya Islamic School. Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Saucer. Selama masa pembelajaran jarak jauh ini merupakan masa yang paling sulit tidak hanya untuk guru tetapi juga untuk siswa. Pembelajaran dilakukan dengan online tanpa tatap muka. Pembelajaran online telah dilakukan Indonesia selama hampir 11 bulan. Banyak yang menilai pembelajaran secara online ini memberikan dampak negatif pada psikis guru maupun siswa. Berikut pendapat siswa saya mengenai HBL atau PJJ selama masa pandemi ini. Aku tuh ngerasa kalau HBL tuh kayak bikin aku tuh lebih capek aja gitu dibandingin sekolah biasa. Gak tau kenapa, tapi kayak rasanya tuh berat banget. Malah kadang kalau tugas ada titik gimana kalau tugas itu lagi numpuk banget atau sehari banyak banget tuh aku kadang nangis. Yang kayak soalnya ngerasa itu tuh capek banget. Gak tau kenapa, tapi kayak rasanya tuh capek banget gitu. I feel bored and dizzy facing my laptop for all days, like in the morning until night, doing the task in my laptop, watching the live teaching in my laptop. Saya yakin tidak hanya siswa saya yang merasa seperti itu mengalami PJJ di kamar sendirian, belajar sendirian dari pagi sampai sore, bahkan ada juga yang sampai malam. Berikut ini juga saya tunjukkan hasil survei mengenai PJJ. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa kebanyakan siswa tidak menyenangi pembelajaran secara online. Bahkan ada yang merasa bosan, stres, dan juga merasa pembelajaran kurang efektif. Nah, sebagai seorang guru fisika yang hanya mengajar fisika, apa yang bisa saya lakukan? Yang saya lakukan ini mungkin hanya satu titik kecil yang saya harapkan bisa membantu menghibur siswa-siswa saya dan juga membuat mereka lebih semangat dalam belajar fisika secara online ini. Yang saya lakukan adalah membuat proyek, yaitu membuat RAM atau bidang miring. Pada proyek ini, saya meminta siswa untuk melakukan kegiatan secara hands-on activity sehingga mereka tidak melulu melihat laptop seharian. Jadi siswa akan diminta untuk membuat frame seperti ini, kemudian nanti mereka meletakkannya di atas meja. Nanti bola akan dijatuhkan dari ketinggian tertentu sehingga bola akan menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Nah, jarak antara bola sampai ke meja itu adalah jangkauannya. Siswa akan menghitung berapa jangkauan ketika bola dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda. Di akhir, saya akan menantang siswa untuk bisa memasukkan bola ke dalam kelas. Saya awali dengan menunjukkan timeline dan memberikan contoh RAM yang bisa mereka buat. RAM atau bidang miring ini sangatlah sederhana untuk dibuat dan bisa menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah untuk ditemukan. Di setiap pertemuan fisika, saya memberikan langkah-langkah yang harus siswa lakukan. Pertama, saya meminta siswa untuk membuat RAM, kemudian mengambil foto RAM yang telah mereka buat dan menguploadnya di Google Classroom. Yang kedua, saya memberikan penjelasan bagaimana cara mereka melakukan investigasi. Saya menjelaskan tahapan-tahapan yang harus mereka lalui, bagaimana cara mengukur ketinggian, bagaimana cara mengukur jangkauan dari bola ketika bola tepat menyentuh tanah. Kemudian setelah itu, saya juga meminta siswa untuk mulai berlatih menggunakan gelas. Jadi, yang tadi awalnya hanya mengukur menggunakan penggaris di mana bola itu jatuh, sekarang mereka diminta untuk menyimpan gelas di titik tertentu berdasarkan data yang sudah mereka temukan, yang sudah mereka kumpulkan di tabel. Mereka simpan gelas di titik tertentu dan mereka mulai berlatih dengan menjatuhkan bola dari bidang miring
di ketinggian tertentu apakah bola itu tepat jatuh ke dalam gelas atau tidak. Saya meminta siswa untuk merekam bagaimana proses latihan mereka melakukan kegiatan ini dan diupload di Google Classroom. Setelah semuanya selesai, saya meminta mereka untuk membuat laporan secara ilmiah. Tentu saja ada judul, ada tujuan, ada prosedur, ada tabel, ada juga pengolahan data dan kesimpulan. Nah, ini yang paling menarik dan yang paling saya suka, yaitu Showtime Session. Showtime Session adalah sesi di mana siswa akan menunjukkan bagaimana dia bisa memasukkan bola ke dalam gelas. Jadi, laporan yang telah siswa buat, saya baca semuanya, kemudian saya pilih 3 titik. 3 jangkauan untuk setiap siswa berdasarkan data yang mereka tunjukkan di dalam laporan mereka. Jadi pada showtime nanti saya akan meminta siswa untuk menyimpan gelas di jangkauan yang telah saya tentukan. Kemudian mereka harus menjatuhkan bola sampai bola tersebut masuk ke dalam gelas. Tentu ketinggian di mana bola harus dijatuhkan itu bisa mereka lihat dari laporan yang juga telah mereka buat. Di sini mereka hanya perlu membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan itu sangat valid. Oke, nah saat showtime ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti mereka akan menjatuhkan bola pada saat bersamaan ketika Zoom meeting. Kemudian saya record Zoom meetingnya, direkam sebagai bukti sehingga ketika saya tidak melihat semuanya tersimpan dan bisa saya ulangi lagi. Jadi siswa nanti akan menjatuhkan bola secara bersama-sama dalam hitungan ketiga dan kita bisa melihat apakah bola tersebut jatuh ke dalam gelas atau tidak. Untuk satu jangkauan yang saya berikan, saya memberikan 3 kali kesempatan untuk siswa mengulanginya. Hasil yang saya dapatkan adalah penilaian individu setiap siswa yang telah saya lakukan. Apabila saya rata-ratakan, bisa dilihat ini lebih besar dibanding rata-rata ulangan siswa. Berikut saya juga tampilkan hasil survei yang saya lakukan. Dari hasil ini terlihat mayoritas siswa setuju bahwa proyek ini mengurangi kejenuhan mereka dan juga mengurangi penggunaan laptop ketika PJJ. Selain itu, siswa juga merekomendasikan proyek ini untuk terus dilakukan di pelajaran fisika dan mereka lebih memilih tugas proyek ini dibandingkan tugas tes tertulis. Sekian inspirasi yang bisa saya bagi, yaitu dengan belajar fisika melalui proyek. Semoga bermanfaat. Saya Gina Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.